Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggrini Fitria Salsabila dan teman saya Andini Murtianto. Pada video ini, kami akan membahas mengenai pemisahan antraquinon dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis preparatif yang dilakukan pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Yuk disimak dengan baik ya videonya. Pada video ini, ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan, antara lain adalah tujuan praktikum, prinsip kerja, alat dan bahan, cara kerja, hasil perhitungan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengenal proses pembuatan KLT preparatif. Yang kedua adalah untuk melakukan pemisahan antraquinon menggunakan KLT preparatif dan identifikasinya dengan KLT analitik. Dan yang terakhir adalah untuk memahami tentang elusi berganda. Nah, di sebelah kiri terdapat foto dari buah mengkudu itu sendiri. Seperti yang kita tahu, buah mengkudu sering sekali digunakan oleh masyarakat sebagai bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Selain itu, buah mengkudu juga dinyatakan mengandung senyawa yang bersifat antibakteri, seperti antraquinon, alkaloid, dan juga flavonoid. Senyawa-senyawa ini dinyatakan mampu untuk melawan mikroorganisme patogen. Dan pada praktikum ini, yang akan kami bahas adalah senyawa antraquinon. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang buah mengkudu yang mengandung senyawa antraquinon. Sekarang kita akan bahas apa itu antraquinon. Antraquinon memiliki rumus C14H8O2. Antraquinon adalah senyawa turunan quinon yang memiliki kerangka standar bercincin 3 atau bisa disebut sebagai antrasena. Struktur antraquinon ini terdapat sebagai turunan antraquinon terhidroksilasi, termetilasi, atau terkarboksilasi. Turunan antraquinon umumnya larut dalam air panas atau alkohol, dan antraquinon ini juga dapat bereaksi dengan basa, memberikan warna kuning hingga merah, serta ungu atau hijau. Pada praktikum ini, isolasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu ekstraksi maserasi, kromatografi lapis tipis, dan juga elusi berganda. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada suhu ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam, karena melalui perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik. Ekstraksi senyawa akan sempurna karena lama perendaman yang dilakukan dapat diatur. Pemilihan pengekstrak untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan cara memerhatikan kelarutan senyawa bahan alam pelarut tersebut. Kromatografi merupakan teknik pemisahan di mana senyawa akan terdistribusi pada 2 fase, yaitu pada fase diam dan fase gerak. Ada banyak metode kromatografi yang dapat kita gunakan. Di sini kita akan membahas mengenai metode kromatografi yang umum dan paling sering digunakan, yaitu kromatografi lapis tipis preparatif atau biasa kita sebut sebagai KLTP. KLTP ini adalah kromatografi yang digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi bahan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan kromatografi lapis tipis analitik atau bisa disebut sebagai KLTA. Adsorbent yang digunakan biasanya silika gel. Bahan yang akan dipisahkan sering diaplikasikan sebagai coretan panjang dan bukan bercak di zona aplikasi sampel. Elusi berganda adalah elusi yang menggunakan 2 eluen. Elusi berganda dilakukan ketika hasil pemisahan antraquinon menunjukkan hasil yang menumpuk. Elusi berganda dilakukan dengan mengulang proses elusi pada hasil kromatografi sehingga didapatkan hasil yang terpisah. Perbedaan elusi berganda dengan elusi 2D adalah elusi berganda dilakukan pada fase diam dan pelarut yang sama, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil elusi yang lebih baik dari elusi sebelumnya. Nah, kalau elusi 2D dilakukan pada fase diam dan pelarut yang berbeda, di mana pelarut terbaik hasil tahap pertama digunakan sebagai pelarut pada tahap kedua. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada timbangan gram, yang kedua ada TLC camber, yang ketiga ada mortar dan stamper. Yang keempat ada lempeng silika, yang dimana memiliki 2 jenis. Yang pertama ada analitik, yang kedua ada preparatif, dan alat terakhir ialah alat cetakan plat KLTP. Selanjutnya, bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada buah mengkudu, reagen bong tracker, heksan, etil asetat, dan metanol.
Selanjutnya, cara kerja pembuatan lempeng fase diam preparatif. Yang pertama, siapkan silika gel yang akan ditimbang dan dimasukkan ke dalam mortar. Lalu, tambahkan air secukupnya ke dalam mortar dan tambahkan air sabun untuk membersihkan kaca yang akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif. Selanjutnya, tambahkan alkohol untuk membilas kaca, kemudian dicetak suspensi silika ke dalam alat pencetak dan dikeringkan lempeng silika preparatif di udara terbuka. Selanjutnya akan diaktifkan lempeng silika preparatif pada oven suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit dan akan menghasilkan hasil akhir lempeng fase diam preparatif. Ini adalah cara kerja dari pemisahan antrakinon. Pertama-tama, 100 gram serbuk buah kering mengkudu dimasukkan ke dalam beaker gelas. Setelah itu, metanol dan magnetic bar ditambahkan ke dalam beaker gelas. Setelah itu, dimaserasi selama minimal 4 jam. Setelah itu, diparsisi secara bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan metanol dengan corong pisah. Setelah itu, ditotalkan ekstrak metanol kasar, fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol pada plat KLT alnilytik silika gel GF254. Setelah itu, dievaluasi dengan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1, dan diamati bercak pada sinar UV 254 dan 366 nanometer, dan dengan reagen Born-Trigger. Setelah itu, dipilih salah satu fraksi yang paling banyak memberikan warna positif dengan uji Born-Trigger. Uji Born-Trigger ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan antrakinon itu sendiri. Filter ditambahkan larutan amonia atau larutan KOH. Dan apabila muncul warna merah atau violet, maka hal tersebut menunjukkan adanya turunan antrakinon bebas. Setelah itu, ditotalkan pada lempeng silika preparatif dalam bentuk pita dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, ditutup seluruh lempeng dan sisakan sedikit di bagian pinggir untuk disemprot dengan reagen Born-Trigger. Jika hasilnya positif, maka akan terbentuk pita warna kuning, orange, dan merah. Jika hasilnya masih menumpuk, lakukan elusi berganda. Setelah itu, dikerok masing-masing pita warna yang berbeda dan disimpan pada vial yang berbeda. Setelah itu, dilarutkan pita warna tersebut dengan metanol dan disaring. Setelah itu, diuapkan dan diberi keterangan warna. Dan yang terakhir, dihitung rendemen isolat yang diperoleh dan nilai RF-nya. Maka akan didapatkan rendemen isolat dan nilai RF. Penentuan rendemen. Diketahui massa serbuk yang digunakan adalah 100 gram. Massa gelas beker kosong adalah 64.673 gram. Massa gelas beker ditambah sampel adalah 69.793 gram. Rumus rendemen ialah persen rendemen sama dengan massa setelah diekstraksi per massa sebelum diekstraksi sama dengan 5,12 per 100 dikali 100%, hasilnya akan 5,12%. Titik lebur rendemen antraquinon. Diketahui titik lebur rendemen antraquinon yang didapatkan dalam praktikum ialah 286,5 derajat Celcius dan titik lebur rendemen antraquinon yang didapatkan di literatur adalah 286 derajat Celcius. Hasil rendemen antraquinon ini ialah murni. Ini adalah hasil dari kromatografi lapis tipis. Ini adalah hasil perhitungan RF-nya. Jadi kita dapat menghitung RF dengan membagi jarak tempuh sampel dengan jarak tempuh pelarut. Ini adalah hasil pengamatan di bawah sinar UV 254 nanometer. Setelah itu di sebelah kiri ada hasil pengamatan di bawah sinar UV 366 nanometer. Dan di sebelah kanan adalah hasil pengamatan setelah disemprotkan reagen Born-Trigger. Ini adalah hasil seleksi yang disemprot dengan reagen Born-Trigger. Fraksi metanol dipilih karena menghasilkan warna positif antrakinon paling banyak. Setelah ini dilakukan KLT preparatif dengan menggunakan fraksi yang terpilih, di mana fraksi metanol ditotalkan pada lempeng silika dan dielusi dengan fase gerak heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:1. Setelah itu disemprot dengan reagen Born-Trigger. Nah, ini adalah yang dinamakan partisi bertingkat. Serbuk jika ditambahkan pelarut akan menjadi ekstrak. Jika ekstrak dimurnikan akan menjadi fraksi bertingkat. Jika fraksi dimurnikan lagi akan menjadi subfraksi dan seterusnya sampai menjadi isolat, tergantung apakah sudah murni. Kalau belum, subnya akan terus berjalan sampai akan menjadi isolat murni.
Sekarang saya akan menjelaskan proses partisi bertingkat secara rinci. Pertama-tama, serbuk ditambahkan dengan pelarut heksan sehingga akan menghasilkan ekstrak. Setelah itu, ekstrak disaring kembali dan akan menghasilkan filter heksan dan ampasnya. Ampas dikeringkan dan diekstraksi kembali menggunakan pelarut etil asetat. Setelah itu, disaring lagi dan akan menghasilkan filtrat etil asetat dan ampasnya. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan pelarut metanol. Ini adalah kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama adalah KLTP digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi bahan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan KLTA. Yang kedua adalah KLTA digunakan untuk mengidentifikasi adanya senyawa antrakinon menggunakan partisi bertingkat untuk menentukan fraksi yang mengandung senyawa antrakinon terbanyak. Setelah itu, KLTP digunakan untuk memisahkan senyawa antrakinon dari senyawa lain. Dan yang ketiga adalah elusi berganda adalah elusi yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terpisah. Ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk menyelesaikan video ini. Sekian dan terima kasih.